nomor satu. Ini banyak apa namanya? Banyak bacaan yang harus kalian pahami sebenarnya di nomor satu ini. Kuncinya adalah mencocokkan pilihan jawaban dengan yang ada di bacaan. Ini mirip banget dengan bahasa Indonesia, cuman kalian harus paham ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adaptasi. Kalau hingga pada ulat inang kan berarti dia berkembang biak. Karena adaptasi itu lebih ke kemampuan tubuhnya untuk bertahan hidup, bukan untuk caranya mencari apa ya istilahnya untuk regenerasi. Yang B menanggapi rangsang, mencari ulat enggak. Mencari itu sudah tidak menanggapi rangsang. Menanggapi rangsang itu kalau ada sesuatu yang datang dari dirinya gitu, spontan. Yang C, ovipositor, ini ada di paragraf kedua ini ya. Untuk mengetahui letak larva inang. Jadi ovipositor itu bukan untuk mencari pasangan. Jelas D, memerlukan makanan karena larva harus disuntikkan ke dalam tubuh inangnya, apa tawon yang udah disuntikkan ke larvanya itu dia menggerogoti, ya toh? Oke. Nomor dua, apa ini? Ciri makhluk hidup ya ini ya, gampang. Ini jawabannya adalah D, jelas sekali sangat mudah ini. Terong, terong-terongan dan cabai merah ini termasuk dalam golongan dikotil, ya toh? Nah, jahe dan jagung ini monokotil. Kenapa? Karena batangnya tidak bercabang. Ini kalian cuma tinggal nyocokin aja. Nyocokin. Cabai merah, kekerabannya dengan jahe jelas salah. Pokoknya ininya terong dan cabai, terus jahe dengan jagung. Udah sangat jelas ini. Dari akarnya bisa, dari batangnya bisa. Tapi tidak bisa diidentifikasi dari bunga. Karena semuanya memiliki bunga. Gitu. Bener ya semuanya ya? Oke. Lanjut nomor 3. Nah ini. Ini bukan D ya ini C ya. Typo. Oh, ini C, sorry. Aduh. Bukan D, sorry ini salah 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 bundar ini. Aduh, aduh, aduh. Kok nggak bisa jalan? Nah, ini jawabannya C. Salah. Nah, apa? Ini kemarin dikunci memang C. Nah, dikunci C, tapi Pak Habib itu nggak yakin dengan jawabannya. Nah, karena perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Tidak ada zat baru dan tidak ada reaksi. Ya enggak? Nah, saya lebih lebih dikuncikan C ya. Saya lebih prefernya D pada awalnya. Kan tadi salah gitu. Kenapa? Karena bioetanol dicampur dengan parafin cair yang mendidih. Bioetanol itu kan semacam alkohol ya. Dicampur dengan parafin. Parafin kan minyak bumi juga. Meskipun dia pencampuran, tapi di sini tidak ada bahasa yang menyatakan bahwa dia itu mencair, membeku atau apa gitu. Makanya saya heran kok bisa kuncinya 3 dan 5 gitu. Nah, 4 ini jelas karena campuran dicetak. Dicetak berarti apa anak-anak? Tujuannya untuk membekukan. Heeh toh. Terus yang 5, saya justru cenderung malah 4 dan 5 cenderungnya, ya kan? 4 dan 5 karena setelah padat dikeluarkan sabun cuci tangan dipotong. Walaupun dia dipotong sampai seberapa pun, dia tidak akan merubah kimiawi maupun fisik maupun kandungan zatnya, tapi cuma dari fisiknya. Yang 6 ini dimasukkan dalam kompor sebagai bahan bakar pada diameter. Ini kan disulut dan dimasukkan sebagai kompor sebagai bahan bioetanolnya ada dua. Yang 6 memang ada benernya ada salahnya. Kenapa ada benernya ada salahnya? Satu, dia dipanaskan. Dipanaskan itu beda kasus Mbak. Kalau lilin dipanaskan bukan perubahan kimia, tapi fisika karena cuma mencair. Air dipanaskan juga perubahan fisika. Sama kasusnya dengan ini kan sebenarnya dia dipanaskan kan sebenarnya ada dua perubahan. Ada fisika, ada kimianya. Kalau cuma mencair dia fisika, kalau dia berubah menjadi asap dia kimia. Tapi nggak dijelasin. Jadi soal ini tuh kurang lengkap. Makanya kalau jawabannya 3 dan 5 ini nggak nge. Harusnya malah 4 dan 5. Jadi soal ini menjadi tanda tanya. Tapi nggak apa-apa. Iya, setiap orang pasti punya ini ya. Oke, nomor 4. Gampang ini. Jawabannya apa? Destilasi bertingkat.
pemisahan campuran berdasarkan perubahan kenaikan titik didih. Yang dia titik didihnya rendah, dia gas. Semakin tinggi, dia semakin ke bawah, ya toh? Lah misah. Berarti kalau misalkan kalian pengen mendapatkan minyak berat, itu harus dipanaskan 135 sampai 300 derajat Celcius. Nah, ini cuma tinggal nyocok ya. Jawabannya D. Ya toh? Nomor 4 D. Oke, karena apa? Di sini lihat pada tahap eksplorasi. Nah, pengeboran dan pemisahan dengan filtrasi. Eksplorasi ada di bacaan ini ya. Eksplorasi dia cuman pengoboran untuk mengekstraksi. Ekstraksi itu apa, Bro? Ekstraksi itu pemisahan berdasarkan perbedaan massa jenis. Kasih tahu ya. Jadi ekstraksi, diekstrak itu beda massa jenis. Kalian pernah minum kopi nggak? Kopi tubruk yang ada ampasnya, pernah? Nah, kalau misalkan kopi ada ampasnya itu, kalian tunggu sebentar, yang ampasnya akan mengendap ke bawah, yang cairan di atas. Nah, kita ambil cairannya, itu disebut ekstraksi. Jadi perbedaan massa jenis. Ya sama kayak pas dibor. Pas dibor kan ada kotorannya, ada airnya. Nah, itu ekstraksi. Salah, bukan filtrasi. Yang kedua, dalamnya penyelingan dengan dipisahkan dari air melalui proses ekstraksi. Salah ya. Air dan gas berarti melalui proses destilasi. No. Tiga, minyak bumi, perbedaan titik didih, benar. Titik didih paling rendah terpisahkan lebih dahulu, betul. Karena gas dia akan menguap lebih dulu. Contohnya D. Nomor 5. Nomor 5 apa ini? Sariawan. Ini benar-benar cuman membaca literasinya saja. Enggak. Sangat membaca literasi saja. Jawabannya jelas-jelas C. Nggak perlu saya jelaskan. Nah, di sini selain di mulut, ini bisa juga ditemukan di sini. Ya sudah. Dan jaringan epitel ini, walaupun tidak dijelaskan, jaringan epitel itu ada jaringan pelindung. Tapi bukan berarti jaringan pelindung itu tidak rentan terkena penyakit. Nah, justru pelindung itu kalau barier atau pelindungnya nggak kokoh ya sakit gitu toh. Lanjut. Nomor 6. Apa ini? Nah, ini kan harus tahu fungsinya ini. B ya. Nggak perlu baca juga, Jani. K ini disebut jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu dia sebagai pelindung. Tiada lain. Sama kalau bawah berarti dia ada jaringan stomatanya. Gitu. Yang L ini jaringan tiang atau palisade. Nah, yang M ini sekalian ya, yang M ini jaringan spons atau bunga karang. Dua-duanya ini sebagai proses tempat fotosintesis. Yang N ini adalah jaringan pengangkut, ada silem dan floemnya. Wes ngono kuwi. Penanaman berarti kan ini ceritanya tentang ada emisi gitu ya, ada polusi. Ya sudah berarti yang menyerap polusi itu ya fotosintesis yang K, E, L dan M. Sederhana. Oke. Bisa jadi ini kalau misalkan ada stomata, nah ada stomata bisa jadi jawabannya juga stomata, tapi ini nggak ada untungnya. Nomor 7, apa ini? Ini agak membingungkan ya Jani. Cuman jawabannya sangat jelas. Tapi cuman main bahasa. Sekali lagi ini cuman bahasa baca grafik, bahasa mana? Grafis dan bahasa Indonesia 100% ini. Yang akan keanekaragaman ditunjukkan 25.000 spesies tumbuhan. Bener ya di sini ya. Terus hujan tropis 97 juta, flora dan fauna jelas, hewan dan tumbuhan. CC obat-obatan 25% dimulai dari tumbuh-tumbuhan. Salah. Karena hutan tropis itu isinya nggak cuma tumbuhan, ada hewan juga gitu. Yang D hanya ditemukan. Nah, ada kata-kata hanya ini sudah pasti jawaban yang tidak tepat. Biasanya loh ya, seringnya. Oke, jawabannya A. Lanjut nomor 8. Hai. Ini kadang menyindir ya ini. Kalian ngerasa nggak? Menyindir beberapa tempat yang membakar sampah menggunakan alat-alat seperti ini kan ada juga atau SMP kita. Saya nggak mau nyebut. Cuman, tapi ya nggak masalah ya. Karena ya walaupun itu kan mengurangi daripada dibuang kan. Sekarang banyak masalah. Kalian tahu di Ring Road dari mulai Jalan Wonosari sampai Giwangan.
Wah, parah banget itu. Ngeri banget. Nah, ini jelas ya, nggak perlu dipertanyakan ya ini ya. 8D jelas karena emisi yang paling berbahaya. Kenapa belum bisa dijadikan solusi? Karena masih ada emisi luar angkasanya atau emisi gasnya, yakni gas CO2. Kalau yang mereduksi dan lain sebagainya enggak. Jawabannya enggak. Tapi gas buangnya kalau berhadapan dengan polusi. Oke, nomor 9. Wah, ini gampang. Ini anak SD kelas 5 aja harusnya bisa ini. Ya toh? Jawabannya jelas satu dan 3A. Ya nomor satu. Satu itu sama dengan siku pada tangan. Namanya sendi apa tuh nomor satu ini? Eng, engsel. Di tangan, di lutut, di jari. Toh? Nah, nomor dua kenapa salah? Nomor dua itu apa itu? Bagian lutut. Dua ini yang berpengaruh pergelangannya, Nduk. Pergelangannya di sini sendi putar. Yang yang berpengaruh itu pergelangannya, ya kan gini toh. Naik turun pergelangan bisa muter, naik turun itu seperti pada pergelangan tangan. Nah, nomor 2 dan 3 ini yang berperan di sini, dia sendi putar. Lo kan gerakannya naik turun, Pak. Iya, salah satu gerakan memutar bisa naik turun juga sama seperti di leher. Leher kan juga bisa naik turun, sama seperti di kaki. Nah, terus nomor 4, nomor 3, sama seperti pergelangan tangan benar. 4 sama dan pangkal ibu jari. Pangkal ibu jari itu pelana, enggak ya? Jawabannya satu dan 3 jelas. Nomor 10, nah ini yang menjadi perdebatan di guru-guru beberapa ini ya. Menjadi perdebatan. Jawabannya apa Nana nomor 10? 10 sangat jelas C ya. Fisiologis itu apa toh? Kerja organ. Ada kata lagi kalau morfologi apa? Morfologi. Bentuk atau apa ya? Kalau bisa dibilang itu fisiknya. Bentuk fisik misalkan ada benjolan. Kalau enggak, kalau fisik kalian, morfologi kalian, oh warnanya hitam, rambut kalian itu morfologi. Nah, kalau satu lagi, kalau psikologi, psikis, psikologis, psikologis, ah, ah, terhadap perasaannya, emosinya, gitu ya. Nah, ini jelas feses menjadi keras akibat terlalu lama makin sulit dikeluarkan. Enggak ya, enggak ada hubungannya sama kerja organnya. Nomor dua, tidak tertangani medis menyebabkan kanker usus, ya. Karena kanker usus ada hubungan sama cara kerja organ. Pembengkakan dinding pembuluh itu fisiologi kerja organ di dalam. Impaksi itu apa anak-anak? Nah, kayak apa ya? Saya masih ada sisa gitu loh. Ini juga nggak ada hubungannya sama sekali. Berarti 2 dan 3. Lanjut 11. Anak-anak ini juga cuman baca. Dan baca pun bahkan ini ya anak-anak. Cuman apa ya istilahnya itu menebak dan menerka saja udah bener ini jawabannya. Oke, nomor satu, tubuh kekurangan oksigen memunculkan sesak napas. Jelas ya, karena kan terhambat toh. Oke. Saturasi itu kayak COVID tuh loh, anak-anak. Dulu pernah lihat 90% dan lain sebagainya. Saturasi 90% itu minimal kalau misal dibilang normal. Saturasi harus lebih dari 90%. Kalau oksigennya, saturasi itu adalah jumlah oksigen yang lewat di dalam darah. Nah, kalau saturasi oksigennya turun, berarti oksigennya turun. Kalau saturasi meningkat, berarti oksigennya meningkat. Kayak zaman COVID, alatnya dijepit di tangan dulu. Nah, disfungsi organ kematian nggak sampai lah. Itu kan cuman kayak orang ibaratnya kayak gitu. Tapi ya bisa bernafas, cuman ada kaget-kagetnya gitu loh. Ya, jawabannya satu dan dua. Nomor 12 yuk. 12 jelas ya ini D ya anak-anak. Trombo. Ini cuman bacaan, bener-bener bacaan. Yang nomor satu, sel-sel darah ini salah kenapa? Karena sel darah yang di bacaan ini adalah sel darah trombosit aja atau keping darah, bukan sel darah. Nah, sel darah bukan terkait DPD.
sel darah apa namanya merah ya enggak, sel darah putih ya enggak gitu kan. Jadi yang dibicarakan di sini adalah trombositnya. Berarti di sini umum sekali. Yang dua kenapa salah? Karena trombosit bukan mengikat oksigen. Mengikat oksigen itu sel darah merah. Salah. Trombosit itu berperan dalam pembekuan darah. Nah, pecahnya pembuluh darah kapiler ini karena pembekuan darahnya gagal. Gagal. Oke. Lanjut 13. Nah ini. Nah ini tricky juga. Ini gampang ya. Toksik melalui ginjal. Nah, toksik melalui ginjal ini jelas ini bacaannya pembuangan zat sisa berupa bersifat toksik, ada bacaannya kok. Toksik, racun secara keseluruhan toksik dibuang di ginjal. Yang kedua, menunjukkan senyawa toksik yang terkandung di dalamnya nggak mesti. Warna urin itu nggak mesti senyawa toksik, tapi bisa juga karena dehidrasi. Ya loh. Yang ketiga, kemerahan karena terjadi dehidrasi pada saat olahraga. Salah. Kemerahan itu karena mengonsumsi buah. Yang empat, disebabkan kelainan organ ginjal. Warna urin kelainan pada organ ginjal. Bisa ya? Ini loh. Warna urin bisa disebabkan kelainan pada organ ginjal dan pewarna makanan yang dikonsumsi. Bisa. Gitu. Oke. Jawabannya 1 dan 4. Nomor berapa nanti 13. 14, yuk cepat. Hmm. Fertilisasi ini juga gampang, cuman lihat ya anak-anak ngitung hari. Ini benar-benar literasi. Satu pembuahan terjadi 24 jam meskipun tidak ada sperma, salah, sangat salah. Yo pembuahan yo, jenenge pembuahan tuh ya ada sperma. Setelah 24 jam, telur dibuaya kan membelah dengan cepat di tuba Fallopi. Bener ya? Ini loh, sudah membelah. Bahkan hari pertama. Yang ketiga, fertilisasi sampai di dinding membutuhkan 9 sampai 10 hari dari bacaan ini. Ya enggak anak-anak? Iya. Ini kan 8 sampai 9. Sampai menempel, implantasi itu menempel anak-anak. Implantasi itu menempel di rahim itu 9 sampai 10 hari. Yang empat, untuk menghasilkan zigot dibutuhkan lebih dari satu sperma. Salah. Yang bisa masuk itu hanya berapa anak-anak? Hanya satu sperma saja. Jadi jawabannya adalah yang nomor berapa ini tadi? 14 adalah yang C. Oke, 15. Wah, ini 15 ini sangat tricky ya, tapi gampang. Peluang ini bacaan juga. Mendukung upaya pelestarian kucing yang dilakukan peternak. Kunci jawabannya ada di sini. Beberapa peternak untuk menghasilkan kucing lebih tua memiliki moncong jelas. Intinya kalian cuman harus nyari yang ada moncongnya. Ya toh? Supaya melestarikan. Dan kebetulan ini persilangan di hibrid. Yang cuman keturunannya dua. Enak banget. Ora. Ini yang satu pipi didi. Wes gametnya cuman satu. Papi dadi sama papi didi. Panjang datar sama panjang moncong lah ya 1 banding 1. Ya wis 50% segampang itu. Kan dari gampang. Oke. 16 ini juga gampangnya Rairam. Cuman kalian harus tahu ciri singkong. Coba. Terasa asam itu apa? No. Ada sesuatu. Fermentasi itu menghasilkan apa toh? Ini harus anaerob. Anaerob itu apa anak-anak? Gak butuh oksigen. Berarti cuman apa di dalam? Cuman jamurnya aja. Jamur mengubah gula menjadi apa? Alkohol. Lah kalau misal terkontaminasi asam, asam itu terjadi karena bakteri. Masih ingat yogurt? Yogurt itu kan kecut toh, karena bakteri asam laktat. Ini juga bisa kecut, pakai gula. Dari bakteri nek jamur tidak menghasilkan rasa asam. Makanya alkohol kayak harus ditutup rapat. 40 tahun lah apa champagne gitu loh. Karena nggak boleh ada bakteri yang masuk. Bakteri asam laktat. Bakteri itu dia butuh oksigen. Yang bakteri asam laktat loh ya. Makanya ya ada oksigen dan enggak gitu. Cuman yang bikin kecut itu dia ada yang butuh oksigen dan enggak. Tapi ini terkontaminasi. Terkontaminasi bakteri. Kurang rapat. Gitu. Oke ya.
17 stunting. Walah, ini semudah itu ya. Yang kepakai cuman yang kelima. Ya enggak? Karena apa? Esa udah 80. Padahal ini usianya 5 tahun. Ya enggak? Berarti datanya harus minimal 85. Ya wes, semua ini normal kecuali Esa. Udah selesai. Kan 9 di bawah 98 masih normal. Berarti Dido normal. Ya ini salah yang nomor satu. Esa stunting bener. Reza normal bener. Abel stunting salah. Alben masih normal. Dua dan tiga. Ya toh? Oke, 17 jawabannya adalah yang C. 18. Nah, ini anak-anak. Hukum satu Newton. Intinya ngomongin apa? Males atau kelembaman. Berarti ini males gimana? Arah geraknya kemana ini? Kanan. Aslinya si gelas tuh masih pengen bergerak, masih pengen maju, tapi tiba-tiba di stop. Berarti gelasnya harusnya maju. Gelasnya masih pengen tetap maju, tapi trolinya udah berhenti. Makanya apa yang terjadi? Gelasnya, gelasnya masih pengen maju. Berarti gelasnya, tapi trolinya udah stop. Trolinya udah stop. Ya otomatis gelasnya masih pengen dono, ya maju dong gelasnya. Maju atau geser ke depan. Kayak ketika kalian tiba-tiba ngerem dadak, otomatis kepala kalian duok. Gitu tuh hukum satu Newton. Males, benda itu males ngikutin isi trolinya. Dia masih pengen tetap gerak. Kebalikannya kalau kita diam terus bergerak, kendaraannya kita udah jalan tapi kepala kita males. Masih pengen tetap diam. Akhirnya apa? Tubuh kita yang jalan ngek, jadi tetap kelempar ke belakang. Yes. Jelas jawabannya satu dan tiga. Nomor 18 B. Oke, gitu ya.